Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wasumitra dengan NIM 2023-32029. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja tugas geografi regional dunia. Tugas saya yang berjudul Negara Brasil. Baik, tidak membuang waktu, saya masuk ke materi pertama. Materi pertama tentang karakteristik negara Brasil. Brasil adalah sebuah negara terbesar yang terletak di benua Amerika Selatan. Negara ini sebagian besar bekas jajahan negara Portugal. Brasil banyak mengadopsi budaya dan karakter dari negara asal jajahan tersebut, termaksud bahasa resmi. Nasional Brasil juga menggunakan bahasa Portugis. Nama Brasil sendiri berasal dari nama sebuah kayu lokal yang hanya tumbuh di negara itu, yaitu kayu Brasil. Sebagai negara yang berpenduduk paling banyak di wilayah Amerika Selatan, Brasil juga terkenal sebagai penghasilan kopi terbesar di dunia. Baik, kita masuk pada materi kedua. Kemudian ada juga letak astronomis dan geografis. Letak astronomis Brasil adalah 5 derajat 16 menit lintang utara hingga 33 derajat 40 menit lintang selatan dan 45 derajat 45 menit bujur barat sampai 74 derajat 3 menit bujur barat. Sedangkan letak geografisnya yang berada di benua Amerika Selatan. Lanjut dengan luas wilayah negara Brasil. Luas mencapai 8.514.215 km persegi, 3.287.357 mil persegi, terdiri dari 8.456.510 km persegi, 3.265.80 mil persegi darat termasuk daratan, dan 55.455 km persegi, 21.411 mil persegi itu perairan perbatasan. Sedangkan perbatasan dengan Samudra Atlantik berbatasan dengan negara-negara Argentina, Bolivia, Kolombia, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, dan Guyana dan Prancis. Itu luas dari wilayah Brasil. Baik, kita lanjut dengan iklim di negara Brasil. Iklim di negara Brasil terbagi menjadi dua, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Iklim tropis sebagian besar negara Brasil memiliki iklim tropis seperti halnya dengan negara Indonesia. Hal ini menyebabkan negara Brasil memiliki suhu rata-rata yang cukup hangat, yaitu mencapai 37,5 derajat Celcius. Sedangkan suhu rata-rata yang tinggi menyebabkan negara Brasil memiliki curah hujan rata-rata tahunan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 2.000 mm per tahun. Iklim ini sangat cocok untuk ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan tropis seperti hutan hujan tropis, salah satunya yaitu hutan Amazonia. Sedangkan iklim subtropis ini hanya menepati sebagian kecil di negara Brasil. Iklim ini terakumulasi di bagian paling selatan negara Brasil. Perbedaan iklim ini terjadi karena negara Brasil bagian selatan yang berbatasan dengan negara Uruguay sudah masuk dalam lintang sedang. Perbedaan iklim di daerah ini juga ikut mempengaruhi keadaan fisik dan manusia di sana. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis tanah di negara Brasil. Tanah di Brasil memiliki berbagai karakteristik seperti tanah laterit, tanah aluvial, tanah residu, dan tanah stolitik. Tanah laterit, tanah yang didominasi oleh oksidan besi, sangat umum di dataran tinggi Brasil. Kedalamannya bisa mencapai 27 meter. Sedangkan tanah aluvial ditemukan di beberapa negara di Amerika Selatan, termaksud Brasil. Dipakai untuk pertanian seperti menanam kopi,
tembakau, dan sayuran. Sedangkan laterit adalah material lempung yang keras saat kering dan terakumulasi sebagai lapisan tanah atas di wilayah tropis dan subtropis. Seperti tanah laterit dapat dikenal dari warna merah, kecoklatan, dan ungu. Sedangkan tanah residu dan skrolitik ini tantangan bagi rekayasa yang karena tanah-tanah tersebut berkisar dari tanah yang sangat lapuk dan berdarnasi baik, tanah berpori di iklim tropis dan subtropis, tanah tipis dan kurang berkembang di wilayah-wilayah negara yang beriklim kering. Lanjut dengan sumber daya alam di negara Brasil. Sumber daya alam di negara Brasil terbagi menjadi dua, yaitu minyak bumi dan pertambangan. Minyak bumi merupakan sumber daya alam utama negara ini. Terbukti dari fakta bahwa negara ini merupakan produsen minyak terbesar yang ke-12 dunia. Sebelumnya, hingga tahun 1997, pemerintah memiliki monopoli di sektor ini. Meskipun saat ini terdapat dari 50 perusahaan yang terlibat dari sektor ini. Perusahaan penghasilan minyak terbesar adalah perusahaan multinasional Petrobras yang memproduksi sedikitnya 2 juta barel minyak per hari. Sedangkan pertambangan di Brasil berfokus pada sejumlah mineral emas, bauksit, berlian, platina, besi, timah, bara, dan beberapa mineral lainnya. Secara historis, negara ini pernah mengalami demam berlian dan emas. Demam emas dimulai pada tahun 1960-an setelah emas ditemukan di kota modern Belo Horizonte. Demam berlian terjadi pada tahun 1729 setelah ditemukan bahwa kota itu juga memiliki berlian, emas, dan Brasil sangat banyak sehingga negara itu sendiri mampu memasok setengah dari pemerintah emas global. Itulah sebabnya hampir 400.000 orang dari Portugal berimigrasi ke Brasil pada abad ke-18. Selain orang Portugis, negara itu juga mengirim lebih dari 500.000 orang yang diperbudak dari Afrika untuk bekerja di pertambangan. Kita lanjut dengan flora dan fauna di negara Brasil. Flora dan fauna di Brasil sangat beragam, termasuk burung, mamalia, reptil, dan tumbuh-tumbuhan. Termasuk pada flora ada bandontan, bayam dempo, begonia, equinoctial, berkele, bunga angsa, bunga beldur kebun, bunga seribu bintang. Sedangkan fauna di negara Brasil itu ada burung kolibri, burung toucan, burung beo, burung macua, unggas air, burung pemangsa, kapibara, kungkang, monyet, terenggiling, reptil, ceima, kura-kura, anaconda, mamalia, puma, jaguar, armadillo, berang-berang, lumba-lumba. Selanjutnya teman-teman bisa lihat dari gambar flora dan fauna di sini. Selanjutnya jumlah penduduk, ciri khas di negara Brasil. Jumlah penduduk di negara Brasil adalah sekitar 12 juta jiwa perkiraan 2023. Brasil adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan memiliki salah satu populasi terbesar di dunia. Jumlah penduduk berdasarkan wilayah. Wilayah Timur Laut 53 juta jiwa, wilayah Tenggara 72 juta jiwa, wilayah Selatan 29 juta jiwa, wilayah Tengah Barat 15 juta jiwa, wilayah Utara 18 juta jiwa. Sedangkan penduduk Brasil memiliki ciri-ciri beragam dalam hal ras, etnis, agama, dan budaya. Ras dan etnis penduduk Brasil terdiri dari campuran ras asli Portugis dan keturunan Afrika.
Studi genetik menunjukkan bahwa sebagian besar orang Brasil memiliki campuran keturunan Eropa, Afrika, dan pribumi. Sensus tahun 2010 menunjukkan bahwa 57% warga Brasil menganggap dari mereka sebagai ras kulit hitam atau campuran. Kalau agama, mayoritas penduduk Brasil beragama Katolik. Banyak orang Brasil juga mempraktikkan agama sinkretis seperti Mancoba, Condibele, Hongsan, dan Pembanda. Jumlah penganut Ortodoks Timur, Buddha, Shinto, Islam, dan agama-agama lainnya terus meningkat. Sedangkan warna kulit orang Brasil beragam, mulai dari kulit putih, coklat, hingga hitam. Namun mayoritas penduduk Brasil memiliki campuran ras dari Eropa, Afrika, dan pribumi. Lanjut, kerjasama Brasil di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang politik. Brasil menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang politik. Sedangkan kerjasama ekonomi, Brasil berpartisipasi dalam kerjasama segitiga bersama Jerman untuk mendukung program pembangunan di negara ketiga seperti Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Brasil dan Indonesia menyebabkan kerjasama ekonomi, termaksud perdagangan dan investasi melalui perjanjian forum konsultasi bilateral. Brasil merupakan anggota Pasar Bersama Selatan Mercosur. Sedangkan kerjasama sosial, Brasil memiliki program Bolsa Familia yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan angka kehadiran anak-anak miskin di sekolah. Sedangkan kerjasama politik itu, Brasil adalah Amerika Serikat bekerja sama dalam kemitraan untuk hak-hak pekerja PWR untuk memajukan demokrasi. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya sampai akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.